Assalamualaikum Gus. Alhamdulillah niki para muhibbin, para nahdiyin di Taiwan, alhamdulillah telah terbayar walaupun belum sempurna kerinduan para muhibbin Gus Baha, para santri, para nahdiyin di Taiwan untuk mendengarkan mauidhah dari jenengan. Untuk itu tanpa iktifaan waktu soron, waktu dan tempat kami haturkan ta'ziman wa ihtiraman dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini saya bergaji sama tamu-tamu dari Malang. Mungkin saya tidak bisa lama, tapi saya pastikan bahwa materi siang ini akan saya isi dengan kitab Abu Abdul Farad karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sebagai referensi atau sebagai pegangan tradisi NU dulu lama, di mana di antara tradisi yang sering dilakukan itu melafazkan kalimat-kalimat thayyibah yang kebetulan dipakai tahlil 1 sampai 7 hari atau 40 hari, supaya bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana keramat kalimat ini adalah orang yang kafir 70 tahun gara-gara melafazkan kalimat ini menjadi berhak masuk surga. Di Quran dijelaskan kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan melafazkan kalimat thayyibah, maka kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan. Jadi kalimat ini benar-benar sakti, di mana orang yang kafir 70 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin, dan langsung berhak menjadi ahli surga. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahlilan, dipakai ziarah kubur itu terus menjadi tersangka. Ini yang PR. Seakan-akan sudah ada kalimat thayyibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai mitung dinani mayit, 7 harinya mayit dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu, saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah, dan dia tetap kalimat thayyibah, entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya. Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Sehingga Ibnul Qayyim dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad, ini supaya teman-teman ngelafadzkan kalimat ini lebih lebih masuk. Di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu dengan fasilitas semegah itu, selek itu, super mewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Jadi surga dibikin segala kemewahannya dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100 sesuai khayal mereka. Itu sesuai keinginan mereka, itu bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah menuju 70 tahun. Kita nggak bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 70 tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafadzkan dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika ada orang mati, hitung dinari mayit, 40 hari mayit. Ini momentum orang udah diajak la ilaha illallah, diajak wiridan. Ya. Sehingga saya pastikan bahwa kultur-kultur ini harus kita bela secara ilmiah, baik ilmiah referensi maupun ilmiah secara sosiologi. Saya ulang lagi. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang begitu sakti, yaitu tadi sampai surga dibikin sebegitu mewah, itu untuk yang menerima kalimat la ilaha illallah. Neraka dibikin sebegitu ekstrim, begitu mengerikan, itu bagi yang menolak la ilaha illallah. Sehingga dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa la ilaha illallah itu al-mizan. Ukuran kamu jadi hamba Allah itu ya sejauh mana Anda mengakui la ilaha illallah dan menolaknya.
Sehingga saking spesialnya la ilaha illallah itu suatu saat ini di kitabnya Sayyid Muhammad halaman 102. Wa fihi aidan an Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi alimni syai'an azkurka wa ad'uka bi. Ya Allah, ini Nabi Musa itu kan spesial ya karena beliau kalimullah, beliau orang yang dekat sama Allah. Sehingga mintanya itu ijazah khusus, ijazah yang spesialis hanya untuk beliau. Ya Allah, ajarin saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa mengingat engkau. Sekolah ya Musa kulla ilaha illallah. Ya Musa, kalau kamu ingin ingat saya secara sempurna, lafadzkan la ilaha illallah. Terus sekolah ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau la ilaha illallah itu semua orang juga melafadzkan la ilaha illallah. Intinya Nabi Musa itu kan enggak ingin lah sama dengan orang NU ya semuanya tahlilan la ilaha illallah. Muslimat, fataya di Taiwan di mana-mana juga kalau tahlilan la ilaha illallah. Nabi Musa sebagai kalimullah itu ingin spesial, nggak mau pakai la ilaha illallah karena itu kalimat yang lazim dipakai banyak orang. Inginnya beliau itu spesialis. Kata Allah menjawab qala qul la ilaha illallah. Ya sudah pokoknya ngelafadzkan la ilaha illallah kata Allah. Nabi Musa masih mengajukan permohonan ya Rabbi innama uridu syai'an takhussuni bih. Saya ingin wiridan yang spesial untuk saya, bukan yang wiridan masal la ilaha illallah itu kan di acara-acara NU istighosa pasti la ilaha illallah. Kira-kira itu ya masa kalimullah sama dengan Banser sama dengan Ansor sama dengan adat NU. Beliau enggak mau, inginnya spesial itu, inginnya kalimat-kalimat yang spesial. Terus qala ya Musa law annas samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kafatin. Ada yang baca fi kifatin wala ilaha illallah fi kafatin atau fi kifatin namalat bihinna la ilaha illallah. Sudah Musa, yang bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andaikan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi. Jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafadzkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafadzkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini penting sekali. Lalu kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman tuh hanya misalnya yang mimpin kiai siapa, terus waduh lama itu kalau tahlilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa, wah itu tahlilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahlilan itu sejauh mana kita memahami la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan, kita tidak bisa menganggap itu orang rendahan karena dia adalah orang yang min ahli la ilaha illallah. Jadi orang menghormati mukmin yang lain itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelafadznya siapapun itu akan spesial di mata kita. Karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafadzkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andaikan kesalahan kita seberat langit dan bumi dibandingkan kalimat ini, pasti yang unggul kalimat ini. Jika dalam satu riwayat ada orang yang salahnya itu banyak sekali. Ini saya baca ya, ada kata ini di riwayatnya Ahmad bin Hanbal, kata Rasulullah SAW, Inna Allaha ta'ala takhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Ada orang dipinggirkan Allah, dipanggil sendiri, kemudian dipertontonkan di depan banyak orang. Fayan suruh ali tis'atan was tis'ina sijilan. Dia dipertontonkan ke khalayak rame bahwa ada bok kesalahan 99 bok kesalahan. 99 kotak kesalahan. Kullu sijilin minha misumatil basar. Setiap bok itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya per bok. Per boknya itu sepanjang mata melihat. Ya kira-kira per kesalahan itu berdurasi 10 kilo lah. Jarak. Sumayaqulu atungkiru min hadza syai'an. Kamu ngakui bahwa ini yang kamu lakukan semua. Singkat cerita orang itu ngakui. Terus
Allah fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi saya ulang lagi ya, dia punya 99 kotak kesalahan, per kotak itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya, saking tingginya. Jadi dilihat ke atas sepanjang mata melihat, dilihat menjauh juga sepanjang mata melihat. Lalu dikeluarkan kotak kecil. Terus si orang tadi bilang, ya Rabbi ma hadil bitaqah ma hadis sijillat. Lalu apa artinya kebaikan yang satu kotak kecil dibanding kesalahan 99 yang sebesar itu? Terus kata Allah, inna kala tuslam, kamu tidak akan terdolimi. Terus fatu do'u sijillat fi kafatin, ada yang baca fi kifatin wal bitaqah fi kifatin. Qala fato sati sijillat wa taqulat al bitaqah. Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Jadi ketika 99 box tadi ditimbang dengan satu kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menang kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nama Allah ini tidak akan tertandingi, nama Allah ini tidak akan terkalahkan. Jadi ibaratnya beginilah, para malaikat itu kalau ditanya, ini satu timbangan kecil tapi ada nama Allah, dengan yang sebesar itu, sebanyak itu tapi tidak ada Allahnya. Tentu malaikat akan milih yang ada Allah, yaitu la ilaha illallah. Jadi ini penting saya utarakan supaya para pelafaz la ilaha illallah itu meyakini bahwa kalimat ini spesial. Sehingga tidak risau, tidak susah ketika itu dituduh bid'ah atau dituduh khurafat. Karena kalimat ini tetap thayyibah. Kalimat ini tetap spesial. Bahwa guru-guru kita ngajarin ketika untuk 1 hari mayat atau 7 hari itu kultur saja. Sehingga orang NU sendiri ya jangan ngelafatkan itu nunggu diundang tahlil. Kalau diundang tahlil ngelafatkan itu, kalau enggak itu ya keliru juga. Itu ya sama saja salah, itu kalimat yang spesial kalau kita bacanya pendak diundang tahlil itu juga salah. Tapi salah juga kalau kalimat ini menjadi tidak spesial hanya karena tuduhan-tuduhan kita dianggap khurafat atau bid'ah. Jadi saya pastikan bahwa kalimat ini spesial berdasar hadis yang disebut oleh Sayyid Muhammad qad akhraja Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi aidan min hadits Abdullah bin Amr. Terus saya cek di beberapa kitab, di kitab Ithaf itu ada di juz 14 halaman 636, diperkuat lagi oleh kitab Ithaf yaitu karangannya Said Zabidi Syarah Ihya. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gamang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam. Karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah, status permanennya itu kalimat thayyibah. Bahwa, itu saya ulang lagi, bahwa mungkin kita baca itu dianggap gak tepat waktunya atau gak tepat momentumnya. Itu urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun kalau kita punya etika nggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim ketika ngendikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau ngendikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melafadzkan atau yang menolak. Nah, dengan spesial kalimat itu, maka terus kiai-kiai mentradisikan supaya sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi, pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal, atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir, dalam madzhab Abdul Hasan Asyadzili, kalimat itu harus diulang-ulang karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu. Makanya dalam madzhab Sadzili itu sebagian madzhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada 2 thariqah besar. Yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah, alasannya suci dulu baru melafadzkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abdul Hasan As-Sadzili enggak. Kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafadzkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya. Tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok melafadzkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Sadziliyah itu
Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah. Kemudian atas nama kalimat itu kamu baru beristighfar. Ya masuk akal juga, karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafadzkan la ilaha illallah, kemudian dia istighfar itu udah ada gunanya. Jadi istighfar mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid, istighfar ini tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian mazhab saat ini disebut kalimat ini pastikan dulu, baru istighfar. Karena kalimat ini sudah otomatis mengandung istighfar. Tapi ada juga yang cara berpikir kalimat ini kalimat suci. Maka butuh muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Sebelum melafadzkan kalimat itu istighfar dulu. Ya, saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah dzauq, masalah rasa, masalah sanad, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun. Karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as-sholihat itu selalu layak dibaca di dunia maupun di akhirat. Jadi saya mohon maaf karena tidak bisa ngikuti sampai selesai karena saya juga baru habis ngaji tadi sama beberapa tamu. Saya mohon maaf. Barokah doa Gus. Barokah doa. Barokah doa Gus. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah, penguatan amaliyah yang disampaikan oleh guru kita Ki Haji Bahauddin Nur Salim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa memperkuat di roh kita, memperkuat semangat kita untuk senantiasa berada di jalan, di thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau thariqah manhajnya Ahlus Salam. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan mau'izah hasanah yang kedua yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. K. Haji Reza Ahmad Zahid LCMA selaku Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Makhrusiyah Lirboyo Kediri. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung bersama kita melalui virtual Zoom yang sudah kita siapkan. Kami menyampaikan kerinduan para Nahdiyin di Taiwan. Alhamdulillah melalui Zoom virtual ini sudah terobati namun belum 100% nih. Insyaallah mengharapkan kerawuhan panjenengan ke bumi Formosa pasca pandemi. Amin ya rabbal alamin. Iktifaan waktu soron, waktu dan tempat ta'ziman wahtiroman kula haturkan dumateng Dr. K. Haji Reza Ahmad Zahid LCMA. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al aliyyil azim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mohon maaf tadi terlambat hadir dan mohon maaf untuk muqaddimahnya tadi terlalu panjang karena saya pun juga berpikir apa yang harus saya sampaikan yang tadi semuanya sudah diberikan oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim Gus Baha dan kita sudah ngaji bersama dengan beliau. Kita mendapatkan ilmu yang banyak serta ilmu yang mendalam dari beliau. Saya yakin apa yang beliau sampaikan sudah merasuk ke dalam hati kita karena kita yakin bahwa beliau juga menyampaikan dari hati. Apa yang disampaikan dari hati pasti akan mengena kepada hati kita. Kami sempat bertanya kepada panitia, saya ini harus ngomong apa?
di acara nanti. Kemudian beliau menyampaikan nanti itu yang hadir kebanyakan para pelajar Indonesia yang ada di Taiwan dan para tenaga kerja dari Indonesia yang sekarang sedang berma'isyah di Taiwan. Ya mungkin nanti yang disampaikan adalah motivasi-motivasi kepada para pelajar dan juga para tenaga kerja. Dalam hal ini izinkan kami untuk menyampaikan bahwa ilmu yang diraih semoga betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang bisa mengantarkan pada keutamaan seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi bahwa al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu adalah wasilah. Ilmu adalah wasilah atau lantaran untuk mendapatkan segala keutamaan. Kita pasti hafal dengan potongan hadis bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan kuncinya itu adalah ilmu. Dan tentunya selain ilmu yang kita miliki untuk meraih segala sesuatu yang kita harapkan, itu pun juga harus didampingi dengan himmah. Al-himmah ini adalah sebab di mana kita bisa meraih kesuksesan yang kita harapkan. Al-mar'u yatiru bihimmatihi kama yatiru toyru bijana haihi. Seseorang itu bisa terbang dengan himmahnya, dengan semangat yang tinggi. Semakin dia memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat, maka dia bisa terbang tinggi dan berhasil meraih keutamaan, berhasil meraih apa yang dia harapkan. Kama yatirut toyru bijana haihi. Layaknya burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ketika seseorang memiliki himmah yang tinggi akan tetapi dia tidak memiliki ilmu atau teori yang kuat, maka semangat itu pun nanti juga akan sia-sia. Semangatnya besar, tapi dia tidak mengetahui teori-teori, tidak mengetahui ilmu-ilmu, maka dia akan berjalan, nabrak ke sana kemari, dia akan masuk pada lubang yang bukan semestinya, dia akan melakukan hal-hal tanpa ilmu. Layaknya seperti burung, walaupun toh burung itu memiliki sayap, akan tetapi ketika burung tersebut masih belum memiliki teori bagaimana caranya untuk mengepakkan sayap dengan benar, maka terbangnya pun juga akan ngawur dan dia bisa menabrak apa saja yang ada di hadapannya karena dia belum mampu untuk menggerakkan sayapnya dengan bagus, dikarenakan dia belum memiliki ilmu bagaimana caranya, dia belum memiliki teori bagaimana caranya untuk mengepakkan sayap dengan benar dan bagaimana cara mengarahkan langkah, bagaimana cara mengarahkan arah menuju pada destinasi yang sesungguhnya. Jadi ilmu ini menjadi dasar untuk kita semuanya. Ketika kalian memiliki ilmu, wahai para pelajar, tambahkan dengan semangat yang tinggi, sehingga bisa terkombinasikan dengan bagus antara ilmu yang kalian miliki dengan semangat yang tinggi. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena masa yang saat ini kalian lalui ini adalah masa emas, masa yang tidak akan terulang kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ini 3 masa, 3 fase dalam kehidupan kita. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Yakhluqu ma yasha' wallahul alimul qadir. Allah memberikan kita masa yang pertama yaitu masa muda, masa lemah ya. Allah memberikan masa kita yang pertama itu adalah masa lemah. Masa lemah di sini adalah masa kita ketika masih jadi bayi, masih baby, masih balita. Kita lemah untuk melakukan
aktivitas. Ketika mau makan, kita minta disuapin. Ketika mau mandi, kita minta dimandiin. Ketika kita mau tidur, minta dininabubuin, minta didongengin, kancil nyolong timun, dan lain sebagainya. Masuk kemudian masa yang berikutnya, yaitu masa kuat. Dan ini hanya satu masa, ya, hanya satu masa, yaitu masa muda. Ini adalah masa emas, karena berikutnya kita akan kembali pada masa lemah, masa seperti halnya masa yang pertama, yaitu masa tua, di mana ketika masuk masa tua, lebih-lebih tuanya itu sudah tua renta, tentu kalau mau makan minta disiapin, juga minta disuapin, ya, mau tidur, ya, minta disiapin tempatnya, ya, minta pada posisi yang nyaman, pada suasana yang nyaman. Kemudian bahkan kalau sudah tua renta mau mandi, minta dibopong ke kamar mandi. Jadi itu menjadi satu nasihat untuk kita bahwa masa muda yang sekarang ini kalian lalui, wahai para pelajar, dan juga ini nasihat untuk saya karena saya pun juga termasuk masih muda. Ini menjadi satu nasihat di mana ayo kita lakukan, kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Masa ini adalah masa emas, masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat para nabi-nabinya. Menurut keterangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikatakan bahwa ma ba'asallahu nabiyyan illa syabban wala utiyal ilmu aliman illa wahwa syabun. Dawuhnya Abdullah bin Abbas bahwa Allah itu tidak pernah mengangkat seorang nabi ketika dia masuk pada usia yang sudah tua. Allah tidak pernah mengangkat seorang nabi kemudian baru diangkat 1 minggu, 2 minggu berikutnya kemudian dia sudah meninggal dunia. Tapi Allah itu mengangkat seorang nabi ketika beliau itu dalam masa muda. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Isa itu wafat itu ketika umur 33 tahun, ya, masih sangat muda sekali. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuwufiya wa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda. Rasulullah itu ketika wafat di situ ditemukan di rambut dan juga di jenggot beliau ini tidak lebih dari 20 rambut yang putih. Jadi masih sangat muda. Rasulullah wafat yang mana pada waktu itu belum ditemukan rambutnya Rasulullah itu lebih dari 20 yang berwarna putih atau ubannya itu tidak lebih dari 20. Wala utiyal ilmu aliman illa wahwa syabun. Dan Allah itu memberikan ilmu kepada orang yang alim itu ketika masa muda. Ketika kita menyaksikan ada seorang alim di masa tuanya, ada seorang kiai sepuh, kemudian kita saksikan beliau memiliki ilmu yang tinggi, alim, hafal segala kitab. Ini yang beliau sampaikan adalah hasil ketika beliau itu mencari ilmu di masa mudanya. Dan beliau diberikan ilmu oleh Allah itu ketika beliau masih muda, yang kemudian menetap di dalam hatinya dan disampaikan kepada kita. Memang kita temukan ada beberapa ulama yang dikisahkan di situ memulai belajar ketika masa tuanya, katakanlah seperti salah satu kisah yang meriwayatkan bahwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu pun masuk belajar di pondok pesantren, itu masuk ketika sudah tua. Terus kemudian Al-Imam Al-Qurtubi itu juga ada satu riwayat yang mengisahkan beliau itu masuk ke pondok pesantren juga ketika masa yang sudah tidak muda lagi. Tapi kita tidak bisa terus meniru ada ulama yang juga belajarnya itu
masa tua baru mulai masuk ke dunia pendidikan, tidak bisa kita tiru. Itu mungkin sebuah keistimewaan, sebuah karomah yang beliau miliki. Jadi sekali lagi, ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban wala utiyal ilmu aliman illa wa huwa syabun. Ya, seperti yang didawuhkan, dikisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim, qalu sami'na fatan ya yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang mana ini menjadi satu jawaban dari ayat qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Jadi ini menjadi satu nasihat untuk kita semuanya, wahai para pelajar dan juga para pemuda-pemuda yang masih dalam tahap mencari ilmu. Masa depan itu ada di tangan kalian, karena syababun al-yaum rijalun al-ghad, para pemuda saat ini yang sedang mencari ilmu kelak nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin umat. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari juga mengingatkan kepada kita bahwa la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Tidak ada kebagusan di dalam satu umat ketika para generasinya, para kader-kadernya itu adalah kader-kader yang bodoh, generasi-generasi yang bodoh. Tidak akan ada kebagusan bagi sebuah umat. Wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Dan dawuhnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari bahwa kemaslahatan umat itu tiada lain kecuali dengan ilmu. Maka tetap semangat dalam belajar, wahai para pelajar, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dawuhnya panitia, siapa yang hadir di majelis ini, dan saya harus bicara dengan siapa. Di sini itu banyak para tenaga kerja dari Indonesia yang sedang berma'isyah di Taiwan. Jadi mohon diberi motivasi. Sebenarnya saya juga masih butuh motivasi. Jadi begini, apa yang kita lakukan dalam kita mencari mata pencaharian, dalam kita mencari modal untuk menafkahi keluarga kita, ini adalah satu bentuk ibadah, satu bentuk keselamatan yang luar biasa untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Jadi begini, seperti yang diriwayatkan oleh Thabit Al-Imam Thabit Al-Bunyani, bahwasanya ada di dalam diri kita 10 keselamatan, ya. Ada 10 keselamatan yang ada di dalam diri kita. Keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, keselamatan ketika kita berada di dalam keluarga kita, keselamatan ketika kita berinteraksi dalam profesi kita, dalam jabatan kita, dalam mengemban amanat jabatan kita, ada 10 keselamatan. Dan 10 keselamatan tersebut itu dikatakan tis'atun fis sukut wa wahidatun fil firari minan nas. Keselamatan-keselamatan yang kita miliki ketika kita berinteraksi dengan masyarakat itu 9 diantaranya itu ada di dalam sikap diam kita. Diam dalam artian adalah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Diam dalam artian kalau ketika kita berbicara itu seharusnya memiliki dasar, memiliki hujah, jangan hanya sekedar bicara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari substansi omongan yang kita ucapkan, ya. Memang ya ada benarnya ketika dikatakan bahwa silence is gold, ya. Jadi diam itu adalah emas, tapi tidak selamanya terus diam itu adalah emas. Ketika ada dum-duman sembako terus kalian diam padahal kalian berhak untuk mendapatkannya, itu kalian tidak akan mendapatkan emas, ya. Ketika mendapatkan dum-duman hadiah, bagian hadiah, terus kalian hanya diam, ya kalian tidak akan mendapatkan emasnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah diam karena hak, karena kebenaran. Diam dalam hal ini
adalah diam ketika kalian tidak mengetahui tentang kebenaran yang semestinya. Akan tetapi ketika kalian akan menyampaikan perkara yang hak, maka sudah menjadi keharusan untuk menyampaikan perkara yang hak. Jangan kemudian menjadi setan yang diam ketika kalian mengetahui perkara yang batil, terus kemudian kalian tidak meluruskannya. Jadi tis'atun fis sukut. Diam di sini juga berarti bahwa kalian ini harus betul-betul tidak mengutarakan sesuatu yang tidak ada landasannya. Tapi ketika di situ ada landasan dan bisa dipertanggungjawabkan, silakan untuk disampaikan. Seperti wala taqfu ma laisa laka bihi ilm yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, dan juga disampaikan bahwasannya Al-Imam Al-Ghazali itu dawuh bahwa banyaknya perbedaan pendapat di antara manusia, pertikaian di antara manusia, itu dikarenakan orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui tentang dasar agama itu banyak berbicara. Sehingga beliau menyampaikan lau sakata man la yadri laqallal khilafu bainal khalqi. Kalau seandainya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu itu diam, maka pasti ya akan kita temukan minimnya percekcokan di antara manusia, atau kebalikannya pertikaian manusia yang ada di muka bumi ini karena banyaknya omongan-omongan dari orang bodoh, omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya juga sering menyampaikan bahwa ketika kita bermedsos, bermedia sosial, ketika kita menyampaikan sesuatu di media sosial, janganlah sering-sering untuk komentar, lebih-lebih komentar itu tidak ada dasar. Memberikan status yang status itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berkomentarlah ketika komentar kalian ini bisa dipertanggungjawabkan. Berilah status ketika status itu bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar. Karena percekcokan yang ada di antara kita, ini salah satu faktornya adalah mendapatkan informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab, dan informasinya itu pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa hidatun fil firari minan nas. Keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, 9 diantaranya adalah sifat as-sukut, kemudian 1 diantara 10 itu adalah al-firaru minan nas, yaitu keluar dari kerumunan manusia. Dalam hal ini keluar diartikan dia tidak melibatkan diri dalam berbagai masalah. Itu adalah 1 dari 10 bagian yang menjadi kunci daripada keselamatan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. 9 dari 10 itu adalah sifat as-sukut. Wal ibadatu asyratu ajza. Kemudian ibadah di situ ada 10 komponen. Ibadah itu ada 10 komponen. Dan 10 komponen itu kemudian dibagi menjadi 2, tis'atun fi thalabil ma'isyah. 9 dari 10 dari ibadah itu adalah tolabul ma'isyah, yaitu mencari mata pencaharian, mencari nafkah untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Wa wahidatun fil ibadah, dan 1 itu ada di dalam ibadah selain mencari mata pencaharian atau bekerja untuk memberikan nafkah keluarga. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara kita menyikapi sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita ini beribadah, kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada di dalamnya. Memang ketika kita tolabul ma'isyah, pasti ada yang namanya jatuh bangun, dan juga pasti ada yang namanya saling bertikai. Itu kadang kita temukan ya.
saling bertikai antara satu dan yang lain karena masalah mata pencaharian. Bahkan ada orang itu mengatakan, kenapa sih kita kok disuruh bekerja padahal yang namanya rizki itu katanya sudah ditetapkan oleh Allah dan setiap orang itu sudah memiliki jatah rizki masing-masing. Terus kenapa kita ini kok disuruh bekerja mencari nafkah? Dan semestinya kan kalau sudah ditetapkan rizkinya fulan bin fulan ini sekian, langsung saja kasihkan. Rizkinya orang itu sekian, ya langsung saja ditransfer. Semisal sudah ditetapkan rizki ketika dia hidup di dunia itu 100 miliar semisal, ya langsung saja ditransfer masuk ke rekening ya, karena sudah menjadi ketetapan. Kenapa kita harus berusaha, kenapa kita harus banting tulang ya, meres keringet, kenapa gitu? Padahal juga disampaikan bahwa yang namanya rizki itu sudah menjadi ketetapan dan tertulis di Lauhil Mahfuz semacam itu. Ya, tapi perlu kita ingat Al-Imam Syaqiq ibn Ibrahim, di situ beliau memberikan penjelasan dari ayat Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Jadi sangat jelas sekali. Innallaha azza law razaqal ibad min ghairi kasbin latafarrahu fatafasadu. Allah ketika memberikan rizki kepada hamba-hambanya tanpa ada proses untuk mencari, tanpa ada proses untuk bekerja, tanpa ada proses untuk menggali, maka ini akan menyebabkan mereka akan tafarrohu, mereka akan sepi dari aktivitas, mereka akan nganggur. Nah, ketika mereka itu dalam posisi nganggur, dalam keadaan nganggur, tidak ada aktivitas apa-apa, yang akan terjadi adalah mereka akan saling memusuhi antara satu dan yang lain. Dan kemudian mereka itu pasti akan saling bertengkar antara satu dan yang lain. Dan ketika mereka mendapatkan kewajiban untuk mencari rizki, ketika mereka ada kewajiban untuk menggerakkan tangan untuk mencari rizki, harrik yadaka ya'tika rizkuka, gerakkanlah tanganmu maka kamu akan mendapatkan rizki, maka Allah akan mendatangkan rizki kepadamu. Tapi sebelumnya harus harrik yadaka, jadi gerakkan tanganmu ya. Ketika mereka itu ada aktivitas untuk menggerakkan tangan, untuk bekerja, maka ini nanti akan bisa meminimalisir percekcokan dan pertikaian. Malah justru sebaliknya ya. Ini nanti akan menjadikan manusia itu terminimalisir dari cekcok, terminimalisir dari pertikaian. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan bekerja. Karena disibukkan dengan bekerja, ya, yang pada akhirnya dia akan fokus dengan pekerjaan. Coba kita bayangkan saja, mulai dari pagi hari sampai sore hari kita ini bekerja. Terus kemudian pulang ke rumah kita istirahat, kumpul dengan keluarga. Sampai malam istirahat, pagi terus kemudian bekerja kembali dan begitu seterusnya. Nah, tanpa kita sadari aktivitas seperti ini mampu meminimalisir percekcokan. Ketika kita ini tidak ada pekerjaan sama sekali, ya, ketika kita ini tidak ada aktivitas sama sekali. Kalau tidak ada aktivitas sama sekali, ya, maka yang terjadi itu adalah percekcokan. Lebih-lebih ketika mendapatkan rizki, terus kemudian ini hanya sekedar perumpamaan ya, ketika sudah mendapatkan jatah rizki masing-masing, bagian masing-masing, terus kemudian yang terjadi itu adalah sawang sinawang, kata orang Jawa. Terus kemudian jadilah
sifat iri, dengki dan lain sebagainya masuk ke dalam hatinya dan akhirnya terjadilah satu percekcokan, pertikaian. Ya, mungkin kalau kita gambarkan itu banyak terjadi di antara mereka yang bertikai bercekcok dalam pembagian harta waris. Semoga kita bukan termasuk golongan orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya itu kan konsepnya kan sama. Bagiannya sekian, bagiannya sekian, dan kemudian mendapatkan harta waris sekian ya. Terus kemudian ternyata di situ masih ada rasa sawang sinawang, kenapa dia dapat ini dan saya dapat itu, ya. Kenapa ternyata setelah diukur dia lebih luas dan punya saya lebih sempit. Kenapa barang yang itu diberikan kepada si anak yang ini, barang yang ini diberikan kepada anak yang itu, begitu seterusnya. Ini kemudian yang terjadi adalah sawang sinawang, ya, iri, dengki, kemudian muncul, dan yang terjadi adalah percekcokan dan perpecahan di antara keluarga. Maka dari itu guru-guru kita ini menyampaikan hati-hati karo bondo waris dan harus ikhlas ketika mendapatkan bagian bondo waris, karena bondo waris yang kita dapatkan kemudian kita ini cekcok, bertikai dan tidak ikhlas ketika menerima bondo waris, maka bondo waris tersebut menjadi bondo yang tidak ada berkahnya. Sikapi harta warisan dengan penuh ikhlas agar harta warisan yang kita dapatkan itu harta yang penuh dengan keberkahan. Dan ini harus harus kita lakukan. Percekcokan dalam masalah harta ini sangat-sangat berbahaya. Saya teringat ada satu makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i, tapi dalam satu riwayat ini juga disampaikan oleh Al-Imam Umar Ibnul Khattab, bagaimana idza aradallahu biqaumin syarran, ya, fataha alaihim al-jadal wa mana'ahum al-amal. Allah ketika menghendaki satu kaum kejelekan di dalamnya, maka Allah akan membuka pintu pertikaian, percekcokan di antara mereka. Nah, ketika mereka itu sudah cekcok, maka dia akan meninggalkan amaliyah-amaliyah yang soleh, amaliyah-amaliyah yang bagus. Jadi, cekcok atau pertikaian yang terjadi di antara kita, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ini adalah pintu dari kejelekan, musibah, azab yang terjadi di masyarakat tersebut. Tapi ketika Allah di situ membuka pintu percekcokan di antara masyarakat, ini nanti akan mengakibatkan kepada masyarakat tersebut untuk melakukan, untuk meninggalkan amal-amal yang soleh. Jadi memang rasionalnya seperti itu, gitu loh. Berawal dari sebuah percekcokan, terus kemudian dia lupa dengan amal-amal yang soleh. Walaupun toh dia memiliki ilmu yang tinggi, tapi karena di situ dia sudah terbawa dengan percekcokan, terbawa dengan perselisihan, maka dia lupa dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Nah, setelah terjadi percekcokan semacam ini, akhirnya terjadi musibah di tengah-tengah masyarakat. Jadi, sekali lagi kita kembali pada profesi kita, ketika kita bekerja, mencari nafkah, mencari mata pencaharian, ya, mencari modal untuk kehidupan kita, maka yang namanya ilmu dan amal, ayo ini kita selaraskan. Kemudian yang terakhir, dalam hal pekerjaan, manusia dalam
pekerjaan itu terbagi pada 5 martabah, terbagi pada 5 darajah. 5 tersebut, yang pertama adalah man yara ar-rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrik. Ada orang yang mengatakan bahwa rezeki yang dia dapatkan itu adalah dari Allah. Tapi selain itu dia juga berkeyakinan bahwa rezeki yang dia dapatkan ini dari dirinya sendiri, dari banting tulangnya dia. Maka orang yang semacam ini dikatakan sebagai orang yang musyrik karena dia menyekutukan antara Allah dengan pekerjaannya. Wa minhum, sebagian dari mereka itu ada yang melihat bahwa ar-rizqu minallahi ta'ala, tapi dia la yadri ayu'tihi amla fahuwa munafikun. Ada di antara mereka yang mengatakan, martabat yang kedua ini mengatakan bahwa rizki itu dari Allah, tapi dia tidak tahu apakah Allah itu memberikannya kepada dirinya atau Allah itu tidak memberikan rizki tersebut kepada dirinya. Jadi dia itu mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan rizki, akan tetapi di dalam hatinya dia punya satu keraguan-raguan, apakah ini betul-betul diberikan oleh Allah kepada saya, atau ini bukan dari Allah, tapi ini murni dari pekerjaan saya. Nah, ketika dia memiliki keyakinan seperti itu, maka dia masuk dalam kategori muslim, seorang yang munafik dan syak, seorang yang munafik dan penuh dengan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga adalah man yara ar-rizqa minallahi ta'ala wa la yuaddi haqqahu wa ya'sillaha ta'ala. Orang yang melihat bahwa rizki itu dari Allah, dia yakin kalau rizki itu dari Allah, tapi dia tidak mendatangkan hak-haknya rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan bahkan dia durhaka kepada Allah. Dia dapat kenikmatan dari Allah, kemudian dia malah justru memanfaatkan, menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang keluar dari syariatnya Allah, dari aturan-aturan agama Islam. Nah, orang yang seperti ini dikatakan sebagai fasik. Kemudian yang keempat ya adalah orang yang menilai bahwa rizki itu dari Allah. Wa yara al-kasba sababan wa akhraja haqqahu wa la ya'sillaha ta'ala li ajlil kasbi fahuwa mu'minun mukhlisun. Ini yang nomor 5 ya. Yaitu orang yang menilai bahwa rizki ini dari Allah Ta'ala. Dan dia menilai bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu adalah sebab. Allah lah yang sebenarnya memberikan rizki tersebut. Apa yang dia lakukan ini adalah sebab. Kemudian setelah dia mendapatkan rizki dari Allah, dia mendatangkan hak-haknya harta tersebut. Mensedekahkan untuk para fuqara, untuk para du'afa. Dan dia tidak mengarahkan harta tersebut kepada jalan kedurhakaan, ya, maka orang yang semacam ini dikatakan sebagai fahuwa mu'minun mukhlisun. Dia adalah seorang mukmin yang mukhlis. Ini kategori-kategori orang yang sedang bekerja, kategori-kategori ketika orang sedang berprofesi, sedang menjalankan amanah pekerjaannya. Semoga kita termasuk golongan daripada orang yang mukmin mukhlisun. Dan yang paling terakhir, seperti yang disampaikan oleh panitia, bagaimana agar sekiranya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi satu prinsip yang kuat, mendalam, lebih-lebih
untuk kami yang berada di Taiwan, ya, bagaimana agar kami ini tetap istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah. Tentunya kita ketahui bersama bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah jelas. Firqah yang selamat itu ya firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqah yang mengikuti Rasulullah, sahabatnya, dan mengikuti manhaj para ulama salaf. Ini adalah firqah yang selamat, secara jelas dikatakan seperti itu. Dan di dalam Nahdlatul Ulama juga jelas yang mana mazhab kita dalam berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah jelas benarnya. Kemudian dalam bertasawuf Al-Ghazali dan Imam Junaid juga jelas silsilah sanad keilmuannya dan juga kebenarannya. Madzhabul arba'ah juga sudah jelas. Maka ketika semuanya sudah jelas, maka marilah kita menjadi orang yang jelas untuk mengikuti sesuatu yang jelas. Jangan menjadi orang yang tidak jelas. Itu mungkin sudah cukup bagi kita, semuanya sudah jelas, ya. Dan yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, itu pun juga sudah jelas. Semoga saja kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah itu menjadi satu kajian rutinan yang dilakukan bagi teman-teman PCNU Taiwan, atau mungkin kitab-kitab yang lain dalam rangka untuk menguatkan kembali, mempertebal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nanti ketika kalian pulang ke Indonesia, ya, itu nanti tidak berubah, tidak terkontaminasi dengan transideologi yang berseberangan atau transnasionalisme yang berseberangan. Semoga tetap istiqomah berada di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf, tadi disampaikan untuk menutup dengan doa. Kita doa bersama-sama. Semoga silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang istiqomah, mu'abbadah ila yaumil qiyamah, dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, dan apa yang kita lakukan di majelis ini menjadi amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan jiwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa taubatika wa ghafir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina abwaba ilmika wa rizqika warzuqna ilman nafi'an waj'alna min ibadika sholihin wa minal ulama'ir rasyidin wa minal ulama al-amilina bi ilmihim. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, rizqan halalan thayyiban zahiran wa batina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma rzuqna auladan solihina wa solihat warzuqna sihatan wa afiatan fil jismi wal jasad. Allahumma ya muqallibal qulub sakin qulubana watma'in qulubana wastaqim qulubana
wastaqim qulubana ala hadhihi tariqati ahli sunnah wal jamaah wa sabbit imanana wa dinana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mardiya jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Teman-teman PCINO Jerman, juga Belgia, semua narasumber, masuk Profesor Dr. Quraish Shihab dan beberapa narasumber yang saya hormati. Tadi saya barusan ngaji Bulughul Maram, jadi baru bisa hormat acara ini sekarang. Mungkin yang saya sampaikan karena tema di sini diserahkan sama narasumber, saya sedikit cerita tentang ciri khas pesantren ya, atau karena ini acara NU ya bisa dikatakan khas-khas NU. Begini, jadi di antara ajaran leluhur adalah riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa'akim. Jadi status hakikat bumi semua milik Allah, semua hamba juga hambanya Allah, maka di mana saja Anda menemukan kebaikan, silahkan berdomisili atau bermukim atau beraktivitas di situ. Kenapa saya terjemah sampai 3 kali, bermukim, berdomisili, beraktivitas? Karena dalam beberapa khazanah yang kita baca bahwa bumi ini, bumi yang kita huni adalah materi kita. Bahwa manusia sebagaimana kita tahu adalah materinya dari bumi. Sehingga karena sekarang manusia bisa berpikir, bisa olah otak, bisa olah perilaku, sebetulnya yang dialami bumi juga sama. Hingga bisa saja teman-teman yang di Jerman, yang di Belgia dan di beberapa negara Eropa itu mungkin mustajabnya bumi, lama sekali berdoa ingin di situ ada tempat sujud. Kebetulan yang mau sujud teman-teman yang merantau di sana, jadi bumi yang nggak dipakai sujud itu ngeluh sekali karena nggak dipakai sujud. Sehingga dalam Islam yang membedakan dengan agama lain diantaranya kata Rasulullah SAW, agama ini adalah ju'ilat anal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi Allah adalah sah sebagai tempat sujud. Di mana zaman itu agama-agama lain masih mengharuskan ritual tertentu harus di tempat ibadah. Tadi kalau Islam membolehkan sholat di pabrik, di lapangan, di mana saja asal tempat itu suci. Oleh Islam dibolehkan sholat, disebut ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi bagi umat ini semuanya sah dipakai tempat sujud. Lalu makna sujud sendiri, ini perlu dicatat. Makna sujud sendiri adalah tauhid. Di sujud itu kalau fisik adalah meletakkan anggota 7. Jadi kalau ahli fikih menekuni sujud itu apa? Watul jabhah, watul yadain, watul qadamain, watul badan, watul qadamain. Jika di situ disebut, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, al-yadain, terus ar-rubatain, al-qadamain. Ada anggota 7 yang harus sujud. Lalu kemudian banyak ulama yang mengatakan, lalu baik mana sujud di masjid sama di luar masjid? Biasanya ahli fikih menjawab, al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah, kualitas sujud itu sendiri, kualitas sholat itu sendiri, itu mengalahkan kualitas yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Ini penting saya utarakan supaya kita kita nyaman, kita punya status, kita punya identitas di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada periode di mana Rasulullah itu gak bisa sholat di Masjid Haram karena diembargo oleh kafir Quraisy yang zaman itu sebagai penguasa Masjid Haram. Justru Nabi yang kekasih Allah, orang terbaik, bisanya sholat itu di Aqobatu Mina, di Aqobah, di lereng-lereng gunung seputar Mekah. Tapi itu tidak akan mengalahkan orang kafir yang ritual di Masjid Haram zaman itu karena dengan cara yang salah. Utama Nabi yang ritual sholat secara benar meskipun enggak di Masjid Haram. Sehingga itu bukti bahwa ibadah yang
fadilahnya terkait dengan pemenuhan syarat dan rukun itu lebih utama ketimbang ibadah di tempat terhormat tapi tidak memenuhi syarat dan rukun. Di mana zaman itu pelakunya adalah orang-orang yang salah. Zaman itu disebut wa makana sholatuhum indal baiti ila muka'aw wa tasdiyah. Kenapa saya bikin mukaddimah demikian? Supaya teman-teman yang di Belgia, di Jerman, antara membangun masjid fisik dengan sekaligus membangun atau mengajarkan atau bikin komunitas di mana orang sholat itu sekaligus benar. Jadi jangan sampai desain masjidnya benar, kiblatnya benar, terus syiarnya benar, kemudian cara sholatnya itu salah. Salah itu bisa karena tidak memenuhi standar fikih atau tidak memenuhi standar ilmu hakikat. Sehingga saya di sini sebagai orang yang peneliti fikih, saya mohon semohon-mohonnya, andaikan ada anggaran bangun masjid itu misalnya 1 miliar, saya bayangkan itu ya angka yang sama, meskipun kita tidak ingin ustadz-ustadz itu matre, untuk biaya supaya orang sholat itu sekaligus benar. Tapi tidak harus bentuknya misalnya dikasihkan ustadznya atau mubaleknya atau pemandunya, tapi bahwa proses itu harus dibiayai. Meskipun alhamdulillah tanpa dibiayai panitia orang-orang sudah berusaha benar dalam sholat lewat pelajaran dari beberapa kiai, beberapa guru. Saya beri contoh misalnya begini, saya sering ngeluh ya ada masjid itu bagus, semuanya bagus, fasilitas fisiknya bagus, tapi dengan cara sholat yang salah. Mungkin akhirnya membingungkan kiai-kiai karena harus nyari kaul-kaul yang paling do'if, yang paling lemah untuk mengesahkan cara sholat yang seperti itu, karena sholat yang standar gak diajarkan secara benar. Misalnya sujud tadi yang saya beri contoh, di beberapa kitab fikih misalnya meletakkan jabhah itu harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan, karena untuk sampai memastikan itu sujud itu anggota 7 sedikit ditekan. Dan ditekan ini penting karena supaya keterikatan manusia dengan bumi, dan bumi ini penting juga jadi tempat sujud karena yang jadi saksi kita saat di akhirat. Sehingga banyak di kitab hadis diterangkan ada orang mau masuk neraka gara-gara banyak batu yang bersaksi itu dipakai sujud, kemudian orang itu gak jadi masuk neraka. Nah tentu dengan asumsi sujudnya benar. Itu juga bacaan-bacaannya, misalnya meskipun itu tidak syarat sah, dilatih subhana rabbiyal a'la bihamdi. Saat kita sujud benar-benar ikrar bahwa keagungan, kebesaran hanya milik Allah. Sehingga apapun kita jadi duta besar, dosen atau kiai besar, di depan Allah itu tidak siapa-siapa. Kita benar-benar merunduk di depan Allah, kita tidak siapa-siapa. Kita yang kiai pun bisa masuk neraka, kita yang dokter pun bisa masuk neraka, kita yang hebat pun bisa terlantar suatu saat, setiap saat. Nah barokahnya sujud ini orang akan ikrar kelemahannya dan hanya ngakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mental ini nyata-nyata dihayati, maka di luar sholat dia akan berperilaku tawaduk, simpatik, sehingga keberhadiran dia rahmatan lil alamin. Jangan sampai kemudian masjid dibikin mewah, kemudian cari imam yang bacaannya paling bagus, lama-lama nyari yang paling populer, yang juara nasional, terus ukurannya begitu terus, lama-lama nyari yang penampilannya bagus, sholatnya harus seragam, terus ketika sholat harus begini, dan semuanya itu fisik. Jadi saya ngapresiasi semua pembangunan masjid fisik, tapi saya mohon semohon-mohonnya kaifiyatul ibadah bistifai syurutiha wa arkaniha, ya, cara-cara beribadah dengan memenuhi syarat dan rukun harus terpenuhi. Sehingga dulu zaman Nabi itu masjid itu sederhana, tapi Nabi itu luar biasa ngajari sholat, sampai beliau meraktekkan sendiri. Ketika ada seorang Arabi, seorang kampung datang, ya Rasulullah bagaimana saya sholat? Kamu silahkan nginap di sini 3 hari, kemudian terus melihat saya sholat. Terus Nabi terakhir ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu silahkan sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Dan ada lagi yang dilatih Nabi, sholatnya salah kemudian disuruh ngulang lagi. Idza shallaita fakabbir, kalau kamu sholat takbirnya begini, baca Fatihahnya gini, rukuk begini, i'tidal begini sampai selesai. Sehingga saya harapkan dari ibadah yang benar ini, kemudian teman-teman yang ditakdir waktu sholat masih di kampus atau di tempat kerja atau pas waktu sholat masih di mana saja, itu kualitas sholat itu kualitas yang utama, karena fadilahnya, keutamanya al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Memang kualitas sholatnya itu yang bagus. Jadi saya ulang lagi, kualitas sholatnya yang bagus, sehingga memenuhi keinginan Nabi, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah ini dijadikan Allah sebagai tempat sujud.
Sehingga ketika kita benar-benar sujud dengan makna yang sebenarnya, maka sholat ini benar-benar nanti tanha anil fahsya'i wal munkar. Apalagi kalau sujud kita sampai nganggep itu nikmat terbaik. Saya berkali-kali bilang, suatu saat ketika kita di akhirat dan kehidupan kita difilmkan ulang oleh Allah Ta'ala, disyuting ulang oleh Allah Ta'ala, dan kita menyaksikan mungkin kita sedang di kafe, mungkin kita sedang guyon, sedang tidur, sedang sepak bola, pasti paling kita tidak malu ketika itu diulang ketika kita sujud. Sehingga cerita-cerita di mahsyar, cerita-cerita orang ditahan di mahsyar, itu kata Rasulullah SAW, ketika umatku ada yang banyak masuk neraka, itu yang enggak dimakan oleh api neraka itu adalah tempat-tempat sujud. Wa innan nara lam takul athara sujud. Api tidak akan membakar fisik atau anggota tubuh yang dulu di dunia dipakai sujud. Kenapa saya menitik beratkan ini? Supaya kita kalau baca Quran, ya kita tadi menerangkan banyak Quran, misalnya wasjud waqtarib, kalau sudah berani sujud ya harus sampai dekat Allah. Sehingga ini penting supaya kita hidup di perantauan tetap bahagia karena ditakdir sujud. Kita jadi orang kaya tetap bahagia karena sujud. Jadi orang miskin bahagia karena sujud. Jadi siapapun kita bahagia karena sujud. Karena hakikat saat kita ketemu Allah, itu kita nanti tidak dengan status kiai besar, profesor, doktor, atau dengan jabatan-jabatan duniawi, tapi kita hanya sebagai jabatan atau status yang permanen. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi status kehambaan kita ini hanya bisa kita dapatkan setelah kita sholat itu benar, menghamba sama Allah benar. Setelah status kehambaan ini benar, baru ada wadkhuli jannati. Jadi fadkhuli fi ibadi, masuklah berstatus sebagai hambaku, baru wadkhuli jannati, kamu boleh masuk surgaku. Sehingga tadi nggak perlu pembiayaan kaifiyah atau pembiayaan guru-guru untuk melatih sujud. Saya pikir itu tidak penting karena masih banyak orang ikhlas yang mengajarkan sujud yang benar, sholat yang benar. Tapi saya mohon di masjid-masjid di Eropa juga harus ada kitab takrib, kitab mahali. Karena kalau takrib saja resikonya itu kalau ada satu perilaku ibadah masyarakat kita yang menurut kitab takrib itu tidak sah, padahal nanti kalau dicari referensi di kitab yang lebih besar mungkin ada pembenarannya. Dan barokahnya kitab-kitab besar itu mungkin misalnya yang ditakdir kunut, yang mungkin kita tahu itu mazhab Syafi'i, yang mungkin ada tamu mungkin dari Arab Saudi atau di mana yang pas jamaah di kita tidak kunut, kita tahu itu mazhab Hanafi, sehingga cara pandang kita terhadap lintas mazhab itu lebih luas. Masyhur itu Said Muhammad dan beberapa ulama sering ngendikan li'annal insana kullamatta sa'afikruh qalla inkaruhu alan nas. Karena manusia ketika bacanya banyak, baca referensinya banyak, maka tidak gampang ingkar, tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa baca banyak ini penting? Karena apalagi teman-teman yang hidup di Eropa itu kan komunitasnya besar, dan wong kita di haji saja melihat cara ibadah macam-macam, dengan cara yang macam-macam, dan sebagian ya memang karena madhab, bukan karena kesalahan. Kalau karena kesalahan memang ya didis, ya memang salah. Memang sebagian itu karena madhab. Misalnya kita pas kecil sampai besar, keyakinan kita megang perempuan itu yang ajnabiyah itu batal. Tapi guru-guru kita khusus pas tawaf diminta intikal madhab, mengikuti madhab, kalau bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Karena agak kebayang kalau setiap bersentuhan dengan perempuan kemudian kita harus wudhu lagi, harus memperbarui tawaf lagi misalnya. Kemudian yang terakhir, ini memang saya tidak akan cerita masjid, tapi cerita kualitas aktivitas di masjid. Saya bawa kitab Sahih Muslim, di mana tradisi pesantren atau tradisi NU itu sering tahlilan, sering baca tasbih bareng, baca tahlil bareng. Ini juga penting karena disebut al-baqiyatus sholihat. Baqiyat itu satu kalimat yang abadi, sholihat itu yang layak. Saat nanti di akhirat itu kita tidak siapa-siapa. Yang tetap sebagai aktor, sebagai al-fa'ilul mukhtar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dilatih mulai kecil sampai sekarang disuruh ikut tahlil, ikut baca tasbih subhanallah bihamdi atau subhanallahil azim, maha suci Allah, maha besar Allah. Karena itu kalimat yang abadi. Kita manusia apapun hebatnya itu digerus oleh tua, digerus oleh sakit, dilumpuhkan oleh
kelemahan kita. Yang hakikat abadi itu ya Allahu Akbar. Kita tidak pernah besar abadi. Sehingga ketika kita nanti di akhirat, yang al-baqiyatus sholihat itu bukan kita. Kita tetap orang yang kulluman 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Orang yang rusak, orang yang rentan, orang yang profan. Yang abadi itu Allah. Sehingga kita dilatih tahlil Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini disebut al-baqiyatus sholihat. Karena nanti kamu di akhirat, kalimat-kalimat yang kita utarakan di dunia itu semuanya tidak ada gunanya kecuali kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis disebut secara jelas ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Kalimat-kalimat yang di dunia yang sering kita baca itu mungkin mudah hilang. Yang enggak mudah hilang adalah kalimat-kalimat yang terkait memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ditanya sama beberapa orang, ini mungkin statement terakhir saya, Gus, kenapa banyak negara Eropa yang negaranya lebih tertib sehingga kita lebih nyaman karena sistem negaranya bagus, hak asasi manusia terjamin, kemakmuran rakyatnya terjamin. Terus saya bilang Islam tidak akan pernah melarang orang belajar dari negara manapun, tapi yang jelas pesan saya, kamu harus ingat Allah dulu. Sistem itu bisa bagus karena ada bumi yang disediakan Allah. Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah. Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah. Sehingga apapun baiknya sistem negara manapun, tetap nomor satu itu karena jasanya Allah, bukan yang lain. Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih sama sistem sosial yang baik, tapi tetap nomor satu itu tentang jasa kamu sama Allah. Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita. Kalau kita baca surat Waqiah, kata Allah Ta'ala, ketika kamu menanam benih di bumi, apakah kamu yang menghidupkan? Kita kan paling nanam saja jagung, habis itu kita tinggal. Kata Allah Ta'ala, apa kamu yang menghidupkan jagung itu? Kata Allah, saya yang menghidupkan. Law nasya'u, kalau saya mau, tak hancurkan. Ketika kamu minum air, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munsilun. Jadi itu terus diulang-ulang oleh Allah. Ketika kamu nyaman di bumi, pakai mobil mewah nyaman, punya istri cantik nyaman, punya jabatan nyaman, kata Allah, sekali saya mau, kata Allah, a'amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu bisa nyaman karena bumi tidak saya goyang, tidak saya bikin gempa. Sehingga dengan berpikir seperti itu, apapun yang kita alami sekarang, misalnya kita bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, karena bumi enggak digoyang Allah, langit tidak menjatuhkan meteor, langit tidak guncang. Sehingga itu terus yang dilatih, a'amintum man fis sama yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. A'amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fasta'lamuna kaifa nazir. Ketika punya air, kita juga tidak bisa menjaga eksistensi air sampai sekarang. Yang bisa jaga hanya Allah. Allah juga yang memperingatkan kita, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khauran fama ya'tikum bima'in ma'in. Coba kalau air itu tak ambil, kata Allah, kamu bisa apa? Nah, saya berharap dari ngaji saya yang singkat ini, memang ini sudah malam ya, jadi ini saatnya para kiai ya, para ulama mungkin saatnya munajat sama Allah, dan ini kebenaran saya bisa menyampaikan ini. Sehingga saya berharap dengan pikiran dan nurani seperti ini, teman-teman yang hidup di Jerman, di Belgia tetap nyaman, karena hakikatnya al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Sebetulnya hakikat hidup itu ya seperti itu. Manusia yang dimanapun ya hamba Allah, bumi yang Anda tempati dimanapun ya bumi Allah. Maka dimana saja kamu menemukan kebaikan fa aqim, maka silakan beraktivitas di situ atau menempat di situ atau berdomisili di situ. Mohon maaf karena saya tidak bisa lama-lama karena di sini juga sudah malam. Tadi saya juga habis ngaji dengan banyak santri. Mohon maaf atas semua, dan saya ikut mengapresiasi semua aktivitas keislaman di sana yang disebut mudarosah keislaman atau tadarus keislaman. Tapi saya mohon selain bangunan-bangunan fisik, bangunan-bangunan mental atau rohani juga diajarkan, sehingga jangan hanya masjidnya yang bagus, tempat wudhunya yang bagus, tapi juga sholatnya yang bagus. Caranya diajarkan sholat-sholat yang benar dan baik, juga khazanah-khazanah yang agak luas, supaya nanti kalau ada bersinggungan dengan mazhab yang macam-macam, kita tidak mudah panik, tidak mudah mengklaim, tapi selama itu ada dalam khazanah-khazanah ulama kita, harus kita benarkan.
Baru kalau benar-benar tidak ada khazanahnya, mungkin baru kita menvonis itu sesat atau salah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji dengan Gus Reza secara bergantian dalam acara pelantikan PCI NU Taiwan. Dan beberapa catatan yang sudah kita dapatkan dalam kajian kali ini. Yang pertama adalah bahwasanya tradisi NU adalah tahlilan, kalimah thayyibah tetap keramat. Keramatnya kalimah thayyibah la ilaha illallah ini adalah orang kafir yang 70 tahun saja bisa masuk Islam dan berhak masuk surga. Kalimah thayyibah tetap keramat dibaca di saat apapun, termasuk dijadikan sebagai tradisi tahlilan. Sangat ngawur apabila tahlilan itu sampai dibid'ahkan atau dikafirkan. Yang kedua, kalimah la ilaha illallah adalah penyebab surga dibuat dan untuk yang mengakuinya, dan neraka dibuat untuk yang menolaknya. Kenapa boleh ditradisikan? Karena orang kumpul itu ya akan lebih kuat. Orang yang berkumpul atau bersama-sama itu lebih kuat. Yang kemudian bisa dibacakan tahlil yang luar biasa karomahnya. Yang ketiga, Nabi Musa ditolak meminta kalimah zikir yang istimewa atau spesial, tapi ternyata diberi kalimah la ilaha illallah yang umum untuk semua, termasuk bagi NU dan Banser, Fatayat Muslimat dan lain sebagainya, orang awam biasa. Bahkan ketika meminta kalimah zikir yang istimewa tersebut, itu sampai ditegur oleh Allah. Dijelaskan bahwa kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah yang besar timbangannya daripada seisi langit dan bumi. Kemudian juga menjadi penyebab dunia diciptakan untuk menguji siapa yang menerima dan siapa yang menolak kalimah la ilaha illallah. Yang keempat, keliru besar andaikan kalimah ini dikatakan tergantung yang melafalkan. Sebaliknya, siapapun tergantung melafalkan kalimah ini atau tidak. Tak peduli siapapun, keramat la ilaha illallah itu tetaplah hebat. Kemudian ketika dituduh bid'ah bahkan dikafirkan, jangan risau, jangan galau. Bagaimanapun, kalimah la ilaha illallah spesial, dijamin kekeramatannya, dijamin kebenarannya. Kemudian ada dari Gus Reza. Yang pertama, jika ingin kebaikan dunia maka harus dengan ilmu. Jika ingin kebaikan akhirat maka harus dengan ilmu. Jika ingin kebaikan keduanya maka harus dengan ilmu. Iman tanpa ilmu semangatnya akan kurang, seperti halnya burung tanpa sayap, atau burung punya sayap tapi tidak paham cara terbang. Akhirnya terbangnya itu nubruk-nubruk gak jelas. Kemudian masa muda adalah masa emas yang kuat dan urgent untuk hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Bekali masa depan dengan ilmu, maka masa muda adalah masa diangkatnya para nabi. Namun untuk mencari ilmu tidak dibatasi memang oleh usia, namun itu hanya untuk orang-orang yang istimewa saja. Kita yang orang-orang biasa, orang yang awam biasa, maka carilah ilmu di masa muda. Yang kemudian diam adalah emas, itu benar jika di tempat yang sesuai, jika di dalam kondisi yang sesuai. Namun jika untuk mendapatkan hak dan perkara yang hak, tidak boleh diam. Kebatilan harus bisa dilawan secara terang-terangan. Kalau kebatilan dilawan dan hanya diam, maka itu akan membiarkan kebatilan. Kemudian diam untuk orang yang tidak tahu atau bodoh, itu akan lebih baik. Jika orang bodoh terlalu banyak bicara dan orang alim diam, maka akan menjadi permasalahan bagi umat. Kemudian 10 dari ibadah itu kategorinya adalah 9 dari 10 ibadah adalah bekerja mencari nafkah. 1 dari 10 di luar ibadah, di luar ibadah kerja itu adalah ibadah-ibadah yang sewajarnya, ibadah-ibadah yang selain dari ibadah kerja. Jadi dalam kategori 10 ibadah itu dibagi menjadi 10 kategori. Dari 9 dari 10 ibadah itu adalah bekerja mencari nafkah, dan 1 sisanya itu di luar ibadah kerja mencari nafkah. Nah, itu betapa luar biasanya bekerja. Kenapa masih harus bekerja ketika
rizki, padahal kan rizki itu katanya sudah ditetapkan. Ya hati-hati dengan hukum waris ya, karena potensi percekcokan bisa terjadi. Ya maksudnya kenapa masih harus bekerja padahal rizki sudah ditetapkan? Ya kita sebagai makhluk maka ya harus berupaya untuk mendapatkan rizki. Dalam artian di sini memang Allah sudah menetapkan rizki kita, tetapi harus disongsong sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk usaha kita, ikhtiar kita, karena kita disuruh juga untuk berikhtiar. Walaupun tentu saja rizki sudah ditetapkan dan segala rizki itu dari Allah. Hati-hati dengan hukum harta waris, potensi percecokan bisa terjadi. Sikapi dengan ikhlas agar barokah. Percecokan dan dalam masalah harta itu sangat berbahaya dan sangat memalukan. Awal mula penyebab hilangnya amal soleh ya karena percekcokan mengenai harta. Kemudian 5 derajat-derajat pekerjaan itu, yang pertama adalah rizki dari Allah. Orang yang meyakini bahwa rizki dari Allah, tetapi dia juga meyakini bahwasanya dirinya sendiri itu rizkinya berasal dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak mencari rizki ya tidak dapat rizki. Padahal tentu saja rizki itu semuanya itu dari Allah, tapi ada yang menyatakan bahwasanya rizkinya ya karena dia usahanya dia sendiri, maka itu dikatakan sebagai musyrik. Kemudian kategori darajah pekerjaan yang kedua, rizki itu dari Allah tetapi tidak tahu ini rizki yang mana yang diberikan dan mana yang tidak diberikan kepadanya, atau dalam hal ini adalah ragu-ragu, maka itu termasuk kategori orang yang munafik. Kemudian segala bentuk rizki itu dari Allah, yakin bahwa rizki itu dari Allah, tapi dia tidak mendatangkan hak-hak dari rizki itu atau kewajibannya kepada Allah. Rizki itu tidak digunakan untuk hal yang benar, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang fasik. Kemudian ya terakhir adalah rizki dari meyakini bahwasanya segala rizki adalah dari Allah dan pekerjaan adalah sebab, Allah lah yang menjadi penyebab rizki. Ya pekerjaan itu hanyalah sebab, dan yang paling utama adalah Allah lah yang menjadi penyebab rizki tersebut. Itu digunakan rizkinya itu dengan benar, di jalan yang benar, maka itu menjadi kategori orang yang mukmin dan mukhlis. Dan yang terakhir adalah agar istiqomah maka sadari firqah aswaja an-nahdiyah. Sudah jelas sanadnya, mazhabnya, tasawufnya, silsilahnya, keilmuannya, itu semuanya sudah benar, dijamin dengan jelas, maka perjelaslah dengan ketakwaan kita yang jelas takwa. Dalam acara ngaji Gus Baha bersama dengan PCNU Belgia. Dan beberapa catatan yang sudah kita dapatkan, diantaranya yang pertama adalah ciri khas pesantren atau ciri khas NU adalah tradisi leluhur berdasarkan status makhluk milik Allah. Bumi, langit, manusia milik Allah. Manusia materinya ada dari bumi. Apabila manusia bisa berpikir atau bertafakur, maka bumi pun demikian. Sehingga semua buminya Allah adalah sah untuk sujud. Yang kedua, makna sujud adalah tauhid. Secara fisik sebagaimana tuntunan melibatkan 7 anggota. Lalu baik mana sujud yang ada di rumah atau yang ada di masjid. Nah, kualitasnya sholat atau sujud itu sendiri itu mengalahkan tempat sujud. Jadi artinya sujud bisa di mana saja, yang terpenting adalah sujudnya dengan benar. Yang ketiga, apabila tinggal di tempat Islam yang mayoritas, maka lebih utama sholat. Membentuk komunitas orang sujud lebih utama daripada membuat masjid. Jadi lebih utama manusianya, termasuk cara-cara atau syarat dari bersujud, daripada fokus ke tempatnya. Yang keempat, semakin banyak tempat di mana kita sujud, maka akan semakin banyak saksi yang membela kita untuk bisa diampuni Allah dan disayangi oleh Allah. Yang kelima, apresiasi pembangunan masjid fisik, tetapi jangan fokus di situ saja. Lebih fokuslah pada cara dan makna sujud yang benar. Yang keenam, sujud yang sampai pada
anil fahsya'i wal munkar, atau sampai menikmati sujud, itu yang terbaik. Neraka tidak akan membakar fisik ia yang digunakan untuk sujud, sehingga apabila diputar kembali kejadian di dunia, maka akan sangat bersyukur kita ditakdir bisa sujud. Yang ketujuh, mempelajari syarat atau tata cara sujud, referensinya banyak, maka ia tidak mudah menyalahkan orang lain, mampu mentolerir cara sholat yang berbeda dari mazhabnya. Yang kedelapan, masjid digunakan untuk tahlilan, maka itu baik karena tahlil adalah kalimah yang abadi. Kita itu bisa rusak, yang abadi hanya Allah, dan semua kalimah itu bisa rusak kecuali kalimah yang memuji Allah dan Allah itu sendiri. Yang kesembilan, kenapa banyak negara di Eropa yang sistemnya itu bagus, tidak korupsi dan lain-lain? Jawabannya, setiap bumi adalah fasilitasnya itu dari Allah. Sistem negara yang baik juga berkat fasilitas dari Allah, berkat rahmatnya Allah. Lebih utama dampak Allah daripada sistem apapun. Misal kita menanam padi, yang menumbuhkan tetap Allah, kita hanya menanam saja. Sehingga kuasa Allah bisa membuat bagus atau menghancurkan suatu negara termasuk sistemnya. Yang 10 atau yang terakhir adalah pesan dari Gus Baha mengenai bangunlah mental dan rohani yang lebih baik ya. Artinya bangunan mental dan rohani itu lebih utama daripada bangunan fisik. Belajar tata cara sholat, tata cara sujud agar lebih benar, dan perbanyak referensi agar tidak mudah menyalahkan orang lain ataupun pendapat dari orang yang berbeda pendapat dengan kita. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita dapatkan dari kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini. Catatan-catatannya semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, semoga berkahi untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.